Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, kuantitas sampah di seluruh dunia juga terus meningkat. Begitu pula di Indonesia. Indonesia menghasilkan sekitar 20 juta ton timbulan sampah per tahunnya. Besarnya jumlah timbulan sampah tersebut diduga dapat berpotensi sebagai sumber gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Menurut salah satu sumber, sampah menyumbang sekitar 3,2% dari total emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Untuk itu, diperlukan adanya pengolahan sampah yang baik dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, pengolahan sampah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan yang kedua yaitu pengolahan sampah spesifik. Akan tetapi di Indonesia masih terdapat sekitar 7,2 juta ton sampah yang belum terkelola dengan baik, atau sekitar 34,29% dari total produksi sampah nasional. Permasalahan mengenai pengolahan sampah yang kurang baik juga terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga memiliki konsekuensi yaitu meningkatnya pula jumlah sampah yang diproduksi. Pada tahun 2022, Bandung menghasilkan sekitar 1.594,2 ton timbulan sampah per harinya, dan sebanyak 531,4 ton atau sepertiganya tidak dapat tertangani oleh pemerintah, sehingga dapat menyebabkan adanya risiko pencemaran lingkungan. Padahal pemerintah Kota Bandung telah melakukan perubahan sistem pengolahan sampah dari sistem kumpul angkut dan buang menjadi sistem kangpisman atau kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Akan tetapi sistem tersebut belum diterapkan di seluruh Kota Bandung. Permasalahan lainnya mengenai pengolahan sampah di Kota Bandung adalah kurangnya jumlah TPS yang ada di Kota Bandung. Menurut salah satu sumber, terdapat sekitar 135 TPS di Kota Bandung yang tidak semuanya berbentuk atap. Hal tersebut tidak ideal karena di Kota Bandung sendiri terdapat 151 kelurahan, sehingga idealnya terdapat 1 TPS pada satu subwilayah kota. Kemudian, untuk melakukan pembangunan TPS di Kota Bandung juga bukan suatu hal yang mudah. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya ketersediaan lahan akibat masyarakat yang tidak mau berada dekat dengan TPS. Seperti yang telah disebutkan pada latar belakang sebelumnya bahwa masalah utama yang ada di Kota Bandung itu adanya penumpukan sampah karena kurangnya TPS yang ideal di area tersebut. Nah, dari sumber yang kami baca itu disebutkan bahwa pembangunan TPS yang ideal itu bukanlah perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan lahan dan juga banyak masyarakat itu yang tidak mau jika nantinya lokasi mereka itu berdekatan dengan TPS. Untuk mencapai kondisi TPS yang ideal ini, ada beberapa parameter yang diperlukan yang didasarkan pada jarak. Yang pertama itu ada jarak antara TPS dengan permukiman, kemudian yang kedua ada jarak antara TPS dengan jalan, dan yang ketiga ada jarak antara TPS dengan badan air atau sungai. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah melakukan analisis geospasial untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial di Kota Bandung yang memenuhi kriteria secara teknis, lingkungan, dan sosial untuk pembangunan lokasi TPS, sehingga dari produk yang kami hasilkan nantinya yang berupa peta potensi persebaran lokasi TPS ideal di Kota Bandung itu dapat digunakan oleh instansi terkait jika ingin menambah jumlah TPS yang ideal. Kemudian, untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disebutkan, kami memilih untuk menggunakan metode MCOA atau Multi-Criteria Overlay Analysis. MCOA merupakan salah satu metode dalam GIS yang memungkinkan adanya integrasi dan analisis berbagai kriteria spasial untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Mengapa MCOA penting? MCOA memungkinkan kita untuk melihat gambaran besar dengan mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus, membantu kami sebagai pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis data. MCOA sendiri bekerja dengan normalisasi data dan pemberian bobot, memastikan setiap kriteria diperlakukan dengan adil. Kemudian, lapisan tematik ditumpang tindihkan atau overlay untuk menghasilkan peta kesesuaian atau peta kecocokan. Keuntungan dari MCOA yaitu memberikan pandangan holistik, mengurangi subjektivitas, dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan spasial. Adapun langkah-langkah dalam melakukan MCOA secara umum yaitu yang pertama, menentukan kriteria, kemudian input data dan normalisasi data, kemudian pemberian bobot, lalu overlay data, dan terakhir analisis hasil. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam diagram alir berikut. Selanjutnya untuk melakukan metode MCOA dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial TPS di Kota Bandung,
kami membutuhkan sejumlah data. Yang pertama yaitu data TPS existing, lalu data geometri batas administrasi Kota Bandung, dan juga data geometri jalan, sungai maupun permukiman dari Kota Bandung. Untuk data TPS yang kami peroleh yaitu data TPS PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2016. Pada data ini terdaftar total 154 TPS yang tersebar di Kota Bandung. Untuk data geometri, kami memperoleh data geometri ada 3 jenis, yaitu data geometri jalan, data geometri sungai, dan juga data geometri permukiman Kota Bandung. Selanjutnya, dari data-data yang kami peroleh, kami lakukan proses klasifikasi kesesuaian lahan lokasi TPS menggunakan metode MCOA, yaitu terhadap 3 parameter. Yang pertama, jarak terhadap sungai, lalu jarak terhadap jalan, dan juga jarak terhadap permukaan. Ketiga parameter ini kami melakukan pembagian kelas untuk 4 kelas, yaitu kurang dari 30 meter, kemudian 30 sampai 60 meter, 60 sampai 100 meter, dan juga lebih dari 100 meter. Mulai dari kurang dari 30 meter itu kami masukkan kepada kelas jelek, hingga yang paling tinggi atau sangat baik itu pada kelas yang memiliki jarak lebih dari 100 meter. Dari ketiga parameter ini, kami melakukan beberapa pembobotan dengan nilai yang berbeda-beda, yaitu untuk parameter sungai, kami memberikan nilai bobot dalam rentang 1 hingga 4, lalu jarak terhadap jalan itu rentang nilai dari 2 hingga 8, dan yang terakhir parameter jarak terhadap permukiman, yaitu dalam rentang 3 sampai 12. Dari ketiga layer dengan parameter berbeda, yaitu jarak terhadap sungai, jalan, dan juga permukiman, kami lakukan proses overlay dan kami hasilkan yaitu satu peta tingkat kesesuaian lahan untuk lokasi TPS di Kota Bandung. Pada hasil akhir yaitu peta kesesuaian lahan lokasi TPS Kota Bandung yang kami peroleh, kami membagi ke dalam 4 kelas tingkat kesesuaian, yaitu tidak sesuai untuk merah, lalu kurang sesuai untuk kuning, hijau muda untuk sesuai, dan hijau tua untuk sangat sesuai. Pada informasi ini dapat dilihat bahwa lokasi-lokasi TPS yang berada saat ini itu cenderung masih banyak yang berada pada lokasi yang kurang sesuai, atau dapat dilihat bahwa lokasi lahannya itu digambarkan dengan warna kuning. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama, TPS-nya tadi dekat dengan jalan ataupun sungai dan juga permukiman. Peta ini kami harapkan dapat mempermudah pemerintah Kota Bandung dalam melakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah TPS di Kota Bandung, sehingga Kota Bandung dapat menjadi kota yang lebih baik dalam pengaturan sampah kota.